Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Ilham Ramadan dari Universitas Negeri Malang, Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang nanokomposit. Review dari jurnal Polymer Nanocomposite and their effective application in membrane and absorbent for water treatment and gas separation. Jadi saya akan di sini akan membahas sedikit dari review dari jurnal tersebut. Nah, yang pertama itu ada polymer nanocomposite for environmental application. Di sini nanoteknologi adalah manipulasi material pada skala yang sangat kecil atau sangat kecil. Pemanfaatan bahan dengan struktur yang berbeda pada rentang skala nano di rentang 1 sampai dengan 100 nanometer. Berbagai jenis nanomaterial memiliki ukuran diameter yang berbeda. Dari sifat-sifat dengan diameter yang berbeda itu memiliki sifat-sifat bahan nano. Terutama partikel nano menunjukkan beberapa bentuk perubahan karena ukurannya mendekati skala nano dan sebagai segmen atom pada permukaan material mendapatkan membentuk. Sebagai hasil dari dimensi nano, material nano seperti partikel nano dan nanotub karbon, nanosheet, dan nanofiber telah menunjukkan sifat kimia dan fisik yang jelas. Nah, berikut penggunaan dari nanopartikel berdasarkan ukurannya. Untuk dari 2 sampai 3 nanometer itu bisa digunakan single wallet, disebut single wallet karbon nanotube, bisa jadi karbon nanotube. Terus 30 nanometer multi wallet karbon nanotube. Terus 1 sampai 100 nanometer itu menjadi nanopartikel. Terus 14 nanometer itu menjadi grafin nanosheet. Ini seperti ini nanosheet. Terus 100 nanometer menjadi molybdenum disulfide nanosheet, masih nanosheet bentuknya. Terus masih dari 16 nanometer continuous nilon 4 sampai 6 nanofiber mulai berubah menjadi nanofiber seperti gambarnya di atas kanan. Terus 30 sampai 50 nanometer itu masih kristalin dari nanofiber. Terus 39 nanometer ini PET nanofiber. Terus 20 nanometer ultrafine PFA nanofiber, dan 40 sampai 50 nanometer ini PANI nanofiber. Nah, dari berbagai ragamnya diameter ini dapat diklasifikasikan nanomaterial itu dari beberapa sifat, dan dari sifat itu memiliki perbedaan dari setiap nanomaterialnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada dari yang disebut nanopartikel. Nah, untuk sifatnya dari nanopartikel ini, yang pertama memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang besar, memiliki presentasi atom atau molekul yang tinggi yang terkait dengan permukaan, selanjutnya sifat kimia dan fisik yang luar biasa, selanjutnya sifat optik unik yang bergantung pada ukuran yang menyampaikan beragam warna sebagai hasil penyerapan di bagian yang terlihat, selanjutnya reaktivitas tinggi, dan sifat ketangguhan yang bergantung pada struktur, ukuran, dan bentuknya yang khas. Selanjutnya memiliki mobilitas partikel yang kuat, energi permukaan yang kuat, dan stabilitas koloid melalui penyediaan barikade untuk menutup pendekatan dua partikel. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, ada skala ukuran yang sama dengan banyak molekul biologis. Ini untuk dari jenis nanomaterial nanopartikel. Nah, untuk selanjutnya ada dari nanomaterial yang sifatnya yang tadi karbon nanotube seperti yang berdasarkan diameternya. Untuk karbon nanotube ini memiliki konduktivitas thermal yang tinggi, memiliki konduktivitas listrik yang luar biasa, sifat mekanik yang luar biasa, memiliki rasio panjang terhadap diameter yang besar, atau aspek rasionya lebih tinggi dari 1000. Gambar pemeriksaan ruang nanotube yang sebenarnya telah mengungkapkan serangkaian jarak antara stratum. Nanotube ini berdinding tunggal, umumnya hanya terdiri dari 10 atom di dekat keliling dan ketebalan tabungnya hanya setebal 1 atom. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang disebut nanosheet. Nanosheet ini memperlihatkan luas permukaan yang tinggi yang membuatnya menguntungkan untuk pembuatan komposit polimer bertulang yang sangat baik. Permukaannya mengandung sejumlah besar gugus aktif yang mengandung oksigen, memiliki sifat konduktivitas mekanik dan thermal yang sangat baik. Selanjutnya memiliki aktivitas
katalitik yang sangat baik seperti aktivitas foto atau termo, katalitik memiliki terakhir itu memiliki konduktivitas thermal dan listrik yang sangat baik. Selanjutnya ada nanofiber, ini yang terakhir. Tadi diameter yang paling besar untuk nanofiber ini. Nanofiber berukuran sangat kecil yang membuatnya memiliki sifat fisik ralat sangat kecil. Semakin tinggi nanometer itu semakin kecil, berukuran sangat kecil yang membuatnya memiliki sifat fisik dan kimia yang luar biasa, memiliki luas permukaan yang besar. Karena dia ukurannya kecil, jadi dia atomnya banyak, dan sifat permukaan yang unggul yang bertanggung jawab atas kesesuaian untuk teknologi lain yang membutuhkan lingkungan yang lebih kecil untuk berlangsungnya reaksi kimia. Memiliki volume yang sangat tinggi karena dia berukuran sangat kecil, memiliki kapasitas absorpsi ekstrim yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan banyak aplikasi. Namun biasanya semakin kecil ukurannya, harganya itu akan semakin mahal. Nah, selanjutnya adalah polimer nanokomposit membran. Untuk nanoteknologi memiliki potensi besar dalam teknologi membran, termasuk nanopartikel padat yang terintegrasi dalam polimer untuk fabrikasi membran. Dan membran nanotube selaras, membran nanofiber, bahan seratum 2 dimensi, yang dirakit sendiri adalah kompositnya. Nah, berikut adalah gambar dari nanomaterial berdasarkan membran. Seperti yang gambar pertama, nanopartikel yang awalnya cuman bentuknya bulat-bulat aja, terus jadi membran tuh jadi kotak seperti itu. Terus nanofiber yang awalnya fiber terus jadi dibuat membran. Terus nanoseed yang awalnya satu layer aja terus jadi beberapa layer dan terbentuklah membran. Seperti itu. Ini tuh nanomaterial dalam bentuk membran. Yang selanjutnya polimer nanokomposit membran untuk pengolahan air limbah itu disintesis dari bahan anorganik dan organik. Untuk bahan anorganik tersendiri terdiri dari polimer atau bahan komposit matriks campuran dari keramik, logam, dan kaca, sedangkan bahan organik terdiri dari polimer atau bahan komposit matriks campuran. Sintesis membran nanokomposit adalah untuk pelestarian manfaat membran polimer. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang sangat diantisipasi untuk kemajuan membran melalui integrasi bahan skala nano yang direkayasa dalam bentuk membran polimer. Nah, untuk mekanismenya, yang pertama itu diketahui bahwa absorpsi adalah pas awal dalam mekanisme transportasi air, dan dalam kasus lain transportasi zat terlarut melalui membran dalam model difusi larutan. Mekanisme ini dipengaruhi oleh membran dan muatan molekul. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik atau gaya tolak-menolak antara membran dan muatan molekul. Absorpsi berkontribusi pada retensi tinggi, namun retensi yang lebih rendah biasanya terlihat selama kejenuhan membran secara bertahap. Meskipun demikian, mekanisme penghilangan membran nanokomposit dalam pengolahan air adalah mekanisme eksklusi ukuran. Itu adalah mekanisme penghilangan utama ion logam karena komposit membran berfungsi sebagai penghalang fisik atau sebagai saringan. Nah, model pengecualian ukuran adalah model retensi singkat yang bergantung pada ukuran fisik produk limbah. Umumnya zat terlarut yang lebih besar dari ukuran polimembran dipertahankan. Oleh karena itu, model pengecualian ukuran didirikan pada fenomena penyaringan. Beberapa membran nanokomposit yang digunakan untuk pengolahan air mengandung pori-pori pada skala nanometer. Jadi fisik-fisik itu saringannya sangat sangat bagus gitu karena dia ukurannya pori-porinya itu skala nano. Mekanisme lain yang ditemukan dalam jurnal lain dalam penggunaan membran nanokomposit untuk pengolahan air limbah adalah interaksi elektrostatik atau pengecualian donan di antara membran dan larutan eksternal. Untuk sebagian besar membran nanokomposit, muatan, permukaan, dan mekanisme penyaringan berdampak pada retensi zat terlarut. Mekanisme ini biasanya ditunjukkan oleh penolakan ion divalen yang tinggi, penolakan ion monovalen yang rendah, dan flux yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya itu pada jurnal ini juga membahas membran polimer nanokomposit untuk pemisahan gas. Nah, selama 2 dekade terakhir, emisi karbon dioksida itu
telah memicu banyak komplikasi lingkungan. Untuk tujuan mengurangi konsentrasi karbon dioksida di udara, banyak pendekatan yang telah digunakan, dan diantaranya adalah pemanfaatan membran ini untuk berhasil menangkap karbon dioksida pada udara. Proses pemisahan membran secara efisien menggunakan energi dan merupakan alat yang hemat biaya dalam pemanfaatan pemisahan gas. Nah, berikut adalah gambar dari proses pemisahan gas oleh membran ini. Di sini ada retensinya, terus membran, ketebalan membrannya, terus di sini ada Vitro gasnya. Nah, untuk mekanismenya seperti apa? Mekanisme dari pemisahan gas pada membran nanokomposit. Mekanisme utama transportasi gas di beberapa membran komposit adalah seperti difusi Knudsen. Sedangkan membran komposit lainnya pada prinsipnya dimodelkan oleh mekanisme sorpsi difusi atau solusi difusi. Mekanisme difusi Knudsen ini biasanya digunakan untuk mengatur membran berpori. Mekanisme ini memanfaatkan aliran kental di pori-pori sempit, panjang lintasan bebas, rata-rata molekul gas sangat bergantung pada jenis gas, tekanan, dan suhu. Contoh mekanisme difusi Knudsen terjadi pada penggabungan polieter sulfon dengan pengisi anorganik dari berbagai bentuk yang digunakan untuk pemisahan CO2 CH4. Nah, transportasi gas padat dicapai melalui mekanisme difusi larutan. Untuk selektivitas yang jauh lebih tinggi, mekanisme transportasi ini tunduk pada larutan dan difusi dan dari beberapa komponen yang terkandung dalam fase membran. Transport massa dalam membran larutan difusi terdiri dari 3 langkah penting. Yang pertama, penyerapan komponen yang beragam dari umpan sesuai dengan koefisien partisipasinya di antara fase gas dan polimer. Yang kedua, komponen-komponen terpisah difusi yang terdapat dalam fase membran sesuai dengan gradien aktivitasnya. Yang ketiga, komponen desorpsi dari membran dalam fase gas permeable. Contoh mekanisme solusi difusi adalah transportasi gas melalui membran saringan molekul karbon. Molekul gas secara khusus diserap ke dalam membran hulu yang kemudian akan berdifusi karena pengaruh gradien potensial kimia, dan terakhir yang terdesorpsi dan dari membran dihilir. Penetrabilitas dan selektivitas adalah dua sifat intrinsik yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja bahan membran tersebut. Umumnya, proses pemisahan membran bergantung pada keberadaan membran semi-permeable. Prinsip umumnya relatif sederhana. Membran biasanya berperilaku sebagai filter, terus filter presisi yang memungkinkan pengangkutan air itu mengalir melintasi membran. Jadi kayak saringan pada umumnya, membran ini berguna sebagai saringan penyaringan. Namun pada membran ini dia memiliki pori-pori yang sangat kecil, skala nano, kayak gitu. Nah, ini ada contoh lain, yaitu membran untuk filtrasi dalam pembuatan garam. Selanjutnya ada polimer nanokomposit sebagai absorben. Absorben nanokomposit polimer baru-baru ini dilihat sebagai bahan protektif untuk menghilangkan kontaminan yang berbeda dari air limbah. Sehubungan dengan kekuatan mekanik yang kokoh, kinerja hidrolika yang luar biasa, stabilitas yang tinggi, dan kimia permukaan yang dapat diputar, umumnya absorpsi kontaminan yang dituju sangat tergantung pada struktur pori-pori dari si polimer nanokomposit ini. Absorben nano memberikan kemanjuran penyerapan yang sangat baik dan kinetika proses yang cepat. Ini karena luas permukaan yang besar yang mereka miliki dan aksesibilitas yang mudah dari situs penyerapannya, baik desain, material, dan kinetika absorpsi telah dipelajari secara sistematis. Selanjutnya, kinerja absorpsi yang patut diperhatikan, murah, dan ketersediaannya yang luas akan menjadi perhatian luar biasa yang diperoleh pada absorben ini. Untuk penggunaannya sendiri dari absorben dari nanokomposit polimer ini, yang pertama ada absorben dari polimer nanokomposit untuk penghapusan ion logam. Terus polimer nanokomposit sebagai absorben untuk menghilangkan pewarna, polimer nanokomposit sebagai absorben untuk pemisahan gas. Jadi dari absorben ini tuh bisa sebagai penghapusan ion logam, terus bisa menghilangkan pewarna, dan bisa juga untuk pemisahan gas untuk pemecahan kayak tadi ya, untuk mengikat CO2, karbon dioksida.
Dan untuk mekanisme absorpsinya sendiri, yaitu mekanismenya bergantung pada karakteristik yang melekat pada absorban. Karenanya, mekanisme dasar bergantung pada karakteristik absorban. Penting untuk kita mengkaji pengaruh beberapa karakteristik absorban terhadap kuantitas serapan. Untuk prosesi absorpsi fungsional, waktu retensi, dan laju aliran secara signifikan berkontribusi pada penentuan mekanisme absorpsi yang melekat. Nah, pada jurnal ini, penulis menyimpulkan bahwa dari penggunaan analisis termodinamika, absorpsi ditemukan secara termodinamika mendukung proses eksotermik. Data studi dinamik molekuler, data komputasi prinsip pertama, dan analisis inframerah menggunakan bahwa mekanisme prosesnya adalah gaya tarik elektrostatik antara molekul absorben dan metil violet. Selain itu, penting untuk catat bahwa profil beragam untuk kurva isoterm yang berbeda dapat terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh disparitas dalam mekanisme intrinsik proses absorpsi. Hal ini karena umpan dalam proses absorpsi ini terdiri dari beberapa absorbat. Karenanya perjuangan absorpsi ini di permukaan akan terjadi dan CO koabsorpsi selanjutnya dapat terjadi. Oleh karena itu, isoterm multikomponen dapat digunakan untuk menggambarkan jenis proses ini. Untuk selanjutnya yaitu feature of the transport and dissolution of substances in polymer nanocomposite. Pemisahan membran nanokomposit polimer bergantung pada mekanisme disolusi. Disolusi memerlukan konversi nanokomposit polimer dari bentuk fisik alami dan partikulatnya menjadi komponen ioniknya. Mekanisme disolusi terdiri dari interaksi molekul infiltrasi pada skala molekuler dalam hubungannya dengan polimer membran. Mekanisme ini bergantung pada asumsi bahwa setiap molekul yang diserap pada satu antarmuka membran yang diangkut melalui difusi melalui membran melalui rongga di tengah rantai polimer dan diserap di ujung antarmuka lainnya seperti gambar berikut. Nah, jadi gambarnya yang seperti operasi transportasi infiltrat yang diberikan tidak sama untuk semua polimer. Karakteristik transport nanokomposit bergantung pada volume bebas dalam mobilitas segmental rantai polimer seperti gambar yang di samping ini. Terus molekul polimer juga dapat dianggap sebagai rantai. Jadi gambar-gambar yang di samping ini tuh biasa dikenal oleh segmen Kuhn terjerat satu sama lain. Posisinya terbentuk dapat diubah melalui dua cara, yaitu rotasi segmen Kuhn dan reptasi seluruh molekul. Segmen Kuhn dalam molekul polimer dapat berputar ke segala arah karena gerakan termal atom. Nah, ketika nanopartikel ditambahkan ke dalam matriks polimer nanokomposit, secara signifikan mengubah optik mekanis, struktural, dan basic property dalam kaitannya dengan polimer inang. Yang dijelaskan pada gambar ini. Ini diilustrasikan pada gambar interaksi polimer permukaan diakui berperan dalam penentuan dinamika polimer antarmuka ini. Ini mengatur karakteristik makroskopik nanokomposit polimer, biasanya membran 22 dari 33, interaksi permukaan polimer yang menarik atau menolak mengarah pada peningkatan mobilitas atau penuaan yang lebih lambat. Hal ini didokumentasikan dalam studi film tipis dan nanopori untuk mobilitas dalam polimer terbatas. Selanjutnya, ketidakstabilan atau ketidakfleksibelan polimer didekatkan malah memiliki dampak besar pada penyesuaian suhu transisi gelas atau TG dan dinamika polimer terbatas. Nah, pada jurnal ini juga dibahas tentang patent in the utilization of polymer nanocomposites, inovasi untuk environmental application and future work. Yang pertama itu ada di sini patent on polymer nanocomposite membrane untuk environmental application, untuk aplikasi lingkungan. Nah, pada jurnal ini disebutkan Rodriguez dan teman-temannya mematentkan filter yang dimodifikasi dengan nanokomposit bahan nano berbasis polimer karbon yang diharapkan secara substansial meningkatkan kinerja filtrasi dan remediasi berbagai macam-macam bahan kimia, ion logam, bahan organik, dan spesies hidup yang lainnya. Bahan polimer seperti polyvinyl
karbazol digabungkan dengan bahan nano berbahan dasar grafin. Terus aplikasi membran nanokomposit juga inklusi saringan seperti molekuler meliputi proses osmotik. Yang kedua, di sini ada paten untuk polimer nanokomposit as absorbent untuk aplikasi di lingkungan. Di sini dijelaskan bahwa Paulus itu menerbitkan penemuannya yang mengungkapkan bahwa nanokomposit perancah biomaterial berkelanjutan yang cocok untuk penghilangan fluorida atau penghilangan CrVi hitam dan kromium reaktif dari air limbah. Dan proses untuk mensintesis nanokomposit perancah biomaterial, para penulis melaporkan pemanfaatannya untuk kontaminan yang terdaftar. Seperti itu. Untuk yang terakhir itu ada future work on polymer nanocomposite for environmental application. Perjalanan masa depan, atau bisa kita lihat ini dalam 3 titik terakhir ini, penelitian telah menunjukkan bahwa nanokomposit polimer untuk aplikasi praktis dalam membran dan absorben untuk pengolahan air dan pemisahan gas. Jadi trennya itu pada pengolahan air dan pemisahan gas telah terbukti memiliki sifat fisikokimia khas yang tidak dapat diukur ketika komponen diskrit digunakan. Nanokomposit pada dasarnya adalah bahan padat multifase yang meliputi gel, media berpori, koloid, dan copolimer. Pemilihan inang untuk nanokomposit sangat penting karena mengatur kinerja nanokomposit. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian polimer nanokomposit berdasarkan produksi bahan yang disesuaikan yang memiliki kemampuan untuk mengontrol kinerja nanokomposit tersebut dalam pemurnian air dan pemisahan gas. Seperti itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.